Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini, di hari yang baru dengan penuh sukacita. Kita akan mengikuti ibadah renungan pagi pada pagi hari ini, tetapi kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuji Tuhan dari lagu Sion nomor 430, Bisik Doa Waktu Pagi. Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang. Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Tuhan jawab doa pagi dan jawab doa siang. Jawab doa malam sunyi agar hatimu senang. Mungkin Yesus datang pagi ataupun hari siang. Mungkin datang malam sunyi agar hatimu senang. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Pada saat ini di dalam ibadah renungan pagi, biarlah Tuhan tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memperoleh berkat di dalamnya, namamu dipuji, dipermuliakan. Kami siap untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami berdoa dan kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah Perjanjian Kekal. Perjanjian Kekal. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali lagi, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika Tuhan membebaskan umatnya, bangsa Israel dari Mesir, dan memberikan kepada mereka hukumnya, Dia mengajarkan kepada mereka bahwa dengan ketaatan akan hari Sabat mereka dapat dibedakan dari para penyembah berhala. Inilah yang membuat perbedaan antara mereka yang mengakui kekuasaan Tuhan dan mereka yang menolak untuk menerimanya. Menerima Dia sebagai pencipta dan raja mereka. Sebagaimana Sabat adalah tanda yang membedakan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir untuk memasuki Kanaan duniawi, itu juga menjadi tanda yang sekarang membedakan umat Allah ketika mereka keluar dari dunia untuk memasuki perhentian surgawi. Sabat adalah tanda hubungan yang ada antara Allah dan umatnya, tanda bahwa mereka menghormati hukumnya. Ini membedakan antara umatnya yang setia dan para pelanggar. Dari tiang awan, Kristus menyatakan mengenai Sabat. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara,
sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Hari Sabat yang diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah sebagai pencipta juga merupakan tanda Dia sebagai pengudus. Kekuatan yang menciptakan segala sesuatu adalah kekuatan yang menciptakan kembali jiwa dalam rupanya sendiri. Bagi mereka yang menguduskan hari Sabat, itu adalah tanda pengudusan. Pengudusan sejati adalah keselarasan dengan Allah, kesatuan dengan Dia dalam karakter. Itu diterima melalui ketaatan kepada prinsip-prinsip yang merupakan transkrip dari karakternya. Dan Sabat adalah tanda ketaatan. Mereka yang dari hati mematuhi perintah keempat akan mematuhi seluruh hukum. Mereka dikuduskan melalui ketaatan. Bagi kita, sama seperti bagi bangsa Israel, Sabat diberikan untuk perjanjian kekal kepada mereka yang menghormati harinya yang kudus. Sabat adalah tanda bahwa Allah mengakui mereka sebagai umat pilihannya. Ini adalah janji bahwa Dia akan menggenapi perjanjiannya kepada mereka. Semua yang menerima tanda pemerintahan Allah menempatkan diri mereka di bawah perjanjian ilahi yang kekal. Hanya hukum keempat dari 10 hukum yang berisi meterai dari pemberi hukum, pencipta langit dan bumi. Mereka yang mematuhi perintah ini mengambil ke atas diri mereka namanya, dan semua berkat yang dimilikinya adalah milik mereka. Testimonis atau nasihat bagi sidang, jilid 6 halaman 349 hingga 350. Demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Ayat inti kita, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Mengapa di dalam Alkitab Allah selalu memiliki umat yang disebut dengan umat Allah? Artinya bahwa ada umat kuasa kegelapan, umat setan. Tapi di sini katakan ada umat Allah. Maka ini harus berbeda. Ada umat Allah dan bukan umat Allah. Maka penanda salah satunya adalah pengudusan terhadap hari Sabat. Hari Sabat, setiap orang yang menghormati hari Sabat itu berarti dia memilih menjadi umat Allah. Kita sudah pelajari pada beberapa waktu yang lalu bahwa hari Sabat bukan hanya sekedar beribadah, tetapi hari Sabat, ketika kita menguduskan hari Sabat, itu berarti kita mengakui Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di sisi lain, setan juga menyebutkan dirinya sebagai pencipta, maka dia membuat Sabat tandingan. Maka ini adalah pilihan kepada kita. Apakah kita menyucikan Sabat benar menurut Alkitab, atau kita bergereja pada Sabat tandingannya setan. Tidak mungkin kita ke gereja kita bilang kita beribadah kepada setan. Tetapi hati-hati saudara, bahwa setan juga dapat membuat sesuatu itu seperti kelihatannya bagus, padahal itu adalah pemalsuan setan. Jadi panggilan kepada kita, apakah kita mau menyucikan hari Sabat, hari ke-7 yang jatuh pada hari Sabtu, atau kita memilih mengikuti pikiran kita manusia, kita mau mengikuti berdasarkan apa yang kita mengerti. Pilihan kita, apakah kita mau mengikuti apa yang kita mengerti, atau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Kiranya ini akan menjadi pelajaran bagi kita, bagi yang belum menguduskan Sabat hari ke-7, hari Sabtu, biarlah kiranya dia dapat belajar. Dan kalau ini masih terus menjadi perbedaan, hendaknya janganlah menjadi satu perselisihan, tetapi kiranya mari kita termotivasi untuk belajar. Itulah kerinduan saya membagikan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada saat ini. Biarlah Roh Kudus akan menuntun kami memahami lebih dalam lagi pelajaran pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu sepanjang hari ini.
Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami pasrahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Pemeliharaan kasih Allah yang ajaib boleh menjadi bagian kami semua. Pendengar audio renungan pagi dimanapun berada, Allah berkati, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya sepanjang hari ini. Inilah doa kami dan inilah kami, apa adanya kami datang padamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi kita pada saat ini. Tuhan menolong kita sampai berjumpa pada ibadah renungan pagi pada esok hari. Shalom.